fokus kepada konten-konten substansi yang memang perlu dikembangkan di madrasah, maka KMA 184 untuk menetapkan hal-hal yang sifatnya administrasi tidak perlu terlalu berlebihan. Hal-hal yang selama ini sudah berlebihan, minimalisir. Administrasi itu penting. Dokumen itu penting, tapi jangan terlalu dikultuskan. Dan jangan sampai kita hanya fokus ke sana. RPP itu penting, tetapi jangan kita hanya diskusi tentang bentuk RPP-nya. Bentuk RPP itu macam-macam. Yang terpenting adalah substansinya. Nah, nanti Pak Sofar akan membantu kita untuk menunjukkan best practice dari yang beliau lakukan. Kira-kira kalau begitu, RPP itu sebenarnya bagaimana yang bisa kita bina kepada guru-guru. Saya berharap para pengawas, kepala madrasah tidak ada lagi nanti yang berpanjangan diskusi dengan gurunya hanya gara-gara perbedaan jumlah kolom. Hanya perbedaan urutan dari penyusunan di atas. Tetapi kita ingin diskusi kepala madrasah, guru dan pengawas itu lebih tajam kepada substansi pelajarannya dan bagaimana implementasi nanti sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, 2 titik tekan minimal yang ingin diusahakan oleh KMA 184 itu bisa dimunculkan di madrasah. Dengan demikian kemudian KMA 184 paling tidak memberikan ruang gerak, 6 ruang gerak di madrasah. Apa itu? Di dalam mewujudkan inovasi kreasi Bapak Ibu, kita berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu yang pertama bisa melakukan rekayasa struktur kurikulum. Namun rekayasa struktur kurikulum tidak dilakukan begitu saja, tetapi melalui sebuah kajian bersama dalam sivitas organisasi madrasah. Dibahas bersama kepala madrasah, dibahas dalam forum rapat kerja madrasah. Disesuaikan dengan visi misi madrasah. Kita berharap dengan ini visi misi madrasah tidak hanya sekedar dijadikan slogan penghias tempelan. Yang kalau ditanya orang yang penting ada visi dan misinya. Tapi visi dan misi madrasah betul-betul disusun berdasarkan analisis konteks, analisis potensi yang ada dari madrasahnya. Analisis intek yang ada di madrasahnya. Analisis potensi kemampuan guru, kepala madrasah, segala macam. Sehingga sehingga visi dan misi itu betul-betul real nanti bisa diwujudkan. Bukan hanya penghias pagar madrasah. Bukan hanya penghias papan besar di depan gedung madrasahnya. Tetapi kita berharap visi misi itu yang betul-betul nanti akan menyiapkan anak bangsa sesuai dengan kondisi yang ada di madrasah itu untuk masa depan. Sebagai konsekuensi dari itu, apabila dibutuhkan rekayasa struktur kurikulum, silakan dibahas dalam rapat kerja itu. Cantumkan kemudian di dalam dokumen KTSP. Setelah itu, Bapak Ibu kalau memang sampai perlu menambah mata pelajaran, memunculkan mata pelajaran baru untuk menunjang cita-cita Bapak Ibu. Nomor 2 di KMA 184 diberikan ruang memunculkan mata pelajaran yang dibutuhkan. Sesuai dengan pelompokan di sana, sekarang paling tidak ruangnya ada 2 untuk memasukkan itu. Yang pertama di muatan lokal. Yang tadinya cuma ada 2 jam secara umum. Sekarang kita kasih sampai kemungkinan 6 jam. Sampai ada tambahan 3 mata pelajaran. Bagaimana nanti penulisan di rapotnya, bagaimana di ijazahnya, sesuai dengan klasifikasi yang sudah diberikan di KMA 184. Yang terpenting isinya sudah kita bisa tanamkan. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam mewujudkan idealisme kita menghasilkan anak-anak yang bermutu tadi. Di dalam KMA 184 diberikan peluang kita berkesempatan luas melakukan pembelajaran dengan kolaborasi. Sudah bukan waktunya bapak-bapak, ibu-ibu. Guru matematika berpikir sendiri tentang matematika saja.
Bukan waktunya guru Quran hadis hanya berpikir tentang Quran hadis saja. Bukan waktunya guru akidah akhlak berpikir tentang akidah akhlak saja. Sehingga anak kita hadapi sendiri-sendiri, tugas anak menumpuk-numpuk segala macam, bahkan tidak tahu arahnya mau kemana. Bapak-bapak, ibu-ibu, demi untuk menghasilkan menu pembelajaran yang bermanfaat untuk anak-anak. Bapak, ibu diberikan kesempatan, silakan. Bisa melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Dorong guru satu, guru yang lain itu bekerja sama. Dalam setiap saat untuk merancang sebuah pembelajaran bersama-sama. Sehingga siswa dengan asik belajar sesuatu yang sudah diramu oleh beberapa guru secara bersama-sama. Sehingga tidak terasa belajar satu tetapi ternyata dampaknya banyak. Karena ternyata di dalamnya sudah dibina oleh berbagai mata pelajaran tadi. Dan itu bisa memungkinkan Bapak Ibu mewujudkan sebuah pembelajaran yang sampai anak bisa merasakan manfaatnya. Anak-anak didorong untuk membuat satu proyek-proyek tertentu dari mata pelajaran yang dia sajikan. Apabila satu mata pelajaran saja mungkin jamnya cuma 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau kolaborasi begitu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa sekian jam kita kumpulkan untuk satu proyek yang bisa dilakukan oleh anak-anak tidak hanya sekedar formalistis. Anak-anak sampai menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, yang kemudian bahan kajiannya, laporan, bentuknya, segala macam. Itu bisa memenuhi persyaratan target yang diinginkan dari mata pelajaran yang sudah berkolaborasi. Di KMA 184 dimungkinkan. Sehingga jadwal pelajaran itu tidak seperti sekarang dipasang 1 tahun baru diambil. Jadwal pelajaran bisa dibuat berubah-ubah setiap minggu, setiap 2 minggu, dan sebagainya. Demi formulasi-formulasi pembelajaran yang ada. Yang terpenting dengan kunci struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh madrasah tadi. Bukan struktur kurikulum yang ditetapkan pusat ya. Tapi struktur kurikulum yang sudah disepakati oleh madrasah tadi dalam forum rapat kerja dan dicantumkan dalam KTSP tadi. Ibu Bapak, di dalam KMA 184 ini yang keempat juga menuntut kepada kita. Dalam memberikan pembelajaran, jangan hanya mengandalkan selesainya topik dibahas tanpa memperdulikan kira-kira anak tuntas nggak memahami. Justru kita sekarang fokus kepada bagaimana anak-anak bisa menangkap, bisa menjalankan, dan bisa sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan mata pelajaran itu untuk kebutuhan masa depan. Sehingga yang nomor 4 itu menuntut KMA 184 kembangkan berpikir tingkat tinggi dan kreatif di madrasah. Setiap mata pelajaran harap mendorong ini. Konsekuensinya apabila kita fokus ke sini, Pak, jamnya nggak cukup, Pak, kalau untuk menghabiskan begini. Dari target 20 materi, saya kalau seperti ini cuma sampai 15, Pak. Bagaimana yang 5? Nanti siswa saya ketinggalan. Bahasa yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi di dalam KMA 184. Bukankah Bapak-Bapak masih ingat problem yang baru kita lalui? Ujian nasional sudah dicabut. Ujian bersama sudah sejak tahun 2018 kita dengungkan. Di madrasah jangan ada lagi ujian-ujian bersama tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kenapa? Karena kita ingin berikan kesempatan. Setiap madrasah itu bisa melahirkan keunggulan, tidak hanya keunggulan dalam lembaganya, tapi memungkinkan juga membuat keunggulan-keunggulan dalam berbasis kelas. Yang tentunya ujiannya nggak mungkin keunggulan satu dengan keunggulan yang lainnya soalnya sama. Oleh karena itu untuk ujian kenaikan kelas, ujian untuk nilai rapot semester, ujian untuk kelulusan, sekarang sudah kita serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang, yaitu guru di setiap satuan pendidikan. Apabila gurunya yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun itu, segera dalam program ini juga nanti juga diikuti oleh GTK. Itu BIMTEK akan kita semarakkan mulai saat ini. Dengan demikian kemampuan guru akan meningkat. Kalau ada dalil ujian bersama itu untuk standarisasi, Pak.
Sekarang saya tanya, standarisasi yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Paling bapak-bapak, ibu-ibu menentukan rapat untuk menentukan soal demi soal. Tapi setelah soal itu dikerjakan anak-anak, kira-kira umpan baliknya sejauh mana? Tidak ada yang menganalisis ke situ. Saya sudah melakukan survei dari Sabang sampai Merauke. Jarang yang melakukan survei sampai bagaimana tindak lanjutnya. Selesai ujiannya, selesai. Jadi nilai anak, kenaikan kelas, selesai. Oleh karena itulah Bapak Ibu, sekarang kita kembalikan kewenangan penyusunan ujian kepada guru masing-masing. Nggak usah terlalu dicampuri dengan tes-tes bersama, dalil macam apapun. Biarlah guru-guru melahirkan inovasinya. Sehingga tadi kalau memang yang didalami anak-anak dari 20 target kok baru 15. Silakan. Guru nggak perlu merasa harus terkejar-kejar. Silakan nanti dikomunikasikan dengan guru di tingkatan berikutnya atau disajikan dalam tahapan berikutnya. Ujiannya kalau gitu dibuat 20 atau 15 materinya. Ya tentunya sesuai dengan yang sudah diberikan kepada anak-anak. Ini suatu formula yang sudah juga diberikan oleh KMA 184 untuk menjamin berkualitasnya pembelajaran kita. Jangan sampai seperti kemarin hanya sekedar mengejar target, seakan-akan hujan rintik-rintik, banyak yang diturunkan tapi rintik-rintik tanpa ada satupun yang dipahami. Sekarang silakan hujannya deraskan di satu titik yang memang diperlukan gitu, sehingga anak-anak betul-betul menguasai, mantap untuk kebutuhan hidupnya yang akan datang. Berikutnya yang kelima di KMA 184 diberikan ruang yang luas untuk mendorong siswa berprestasi sesuai dengan bakatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan nanti melahirkan kelas-kelas talenta. Keunggulan tidak harus sains, keunggulan tidak harus matematika, keunggulan tidak harus A, B, dan C. Bukankah kita dalam pembelajaran pendidikan dahulu sudah dibekali? Setiap anak itu memiliki kecerdasan, multiple intelligence, yang apabila kecerdasan anak itu mampu kita kembangkan maksimal, Bapak Ibu, jangan dikira. Kepandaian menggambar pun itu bisa mengantarkan masa depan tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Jangan teruskan kita kadang-kadang mengecilkan satu potensi anak dengan silau pada potensi yang secara umum selama ini dianggap potensi. Misalnya, Bapak Ibu punya anak dua, yang satu pintar menggambar, yang satu pintar menghitung. Bapak Ibu selama ini yang Bapak Ibu anggap pintar yang mana? Selalu kita salah kaprah. Yang kita anggap pintar adalah anak yang pintar menghitung. Memangnya kalau anak sudah pintar menghitung, masa depannya pasti lebih baik? Belum tentu. Memangnya anak yang pintar menghitung sudah dapat dipastikan dia akan selamat dunia akhirat? Belum tentu Bapak Ibu. Karena pintar menghitung dan pintar menggambar itu sama-sama punya tingkat kesulitan Bapak Ibu. Coba anak yang pintar menghitung tadi, kalau dia tidak bisa menggambar, suruh menggambar. Dia pasti pusing. Sama halnya dengan anak-anak yang pintar menggambar, tidak bisa menghitung, suruh menghitung. Pusing juga. Artinya apa? Menghitung dengan menggambar itu sama-sama punya faktor kesulitan. Dua-duanya juga punya masa depan yang baik. Menggambar apabila ditekuni seperti tadi respectful secara total sampai memahami dari keilmuan sampai implementasi dan sebagainya. Menggambar juga mampu membawa keselamatan dunia akhirat. Menggambar mampu membuat inspirasi-inspirasi. Mampu mengantarkan misalnya seperti ahli khat yang bisa mendakwakan kebenaran lewat khat yang disusun, kaligrafi yang dibuat. Jadi jangan suka mengecilkan satu potensi. Dan itulah yang diinginkan dalam KMA 184. Beri ruang yang luas kepada siswa berprestasi di bidangnya. Kalau perlu itu Bapak Ibu membuat kelas-kelas talenta misalnya. Ada anak kok punya minat olahraga 40. Kemudian anak-anak dikhususkan supaya bisa ditreatment secara khusus. Kalau diperlukan di muatan lokalnya diberikan treatment mata pelajarannya khusus untuk prestasinya mereka. Yang selama ini kalau olahraga pelajarannya itu untuk rekreasi, yang kedua ini karena dia fokus untuk prestasi, silakan.
bisa membuat kelas-kelas talenta yang seperti itu. Usulkan kepada kami, segera kami kasih SK persetujuannya. Nanti akan bisa masuk simpatika. Begitu juga kelas seni, begitu juga kelas tahfidzul Quran, begitu juga kelas sains, kelas akademik, olimpiade, riset dan sebagainya. Silakan jadikan wahana madrasah sebagai wahana tumbuhnya potensi anak yang bermacam-macam. Robotik segala macam bisa. Nah, terkait dengan itulah maka Bapak Ibu yang keenam, KMA 184 ini memberikan jaminan kebebasan untuk setiap guru menyentuhkan alat penilaian belajar yang bermutu. Jangan sampai kita terskema bahwa yang namanya ujian akhir semester itu harus berupa pilihan ganda, harus begini seperti yang lalu-lalu. Berikan kewenangan kepada gurunya untuk menentukan alat penilaian sesuai dengan sifat aspek yang akan diukur. Tentunya alat penilaian yang terbaik adalah alat penilaian yang bisa mengukur sesuatu sesuai dengan yang diukur. Kalau kita akan melihat betapa beratnya benda, maka kita ukur dengan timbangan. Kalau kita ingin melihat panjangnya suatu benda, diukur dengan penggaris. Antara penggaris dengan timbangan sama-sama fungsinya. Maksudnya sama berfungsinya, sama bermutunya. Tidak ada yang lebih bagus di antara duanya. Karena apa? Masing-masing akan mengukur sesuai dengan sifatnya. Yang tidak boleh adalah mengukur panjang dengan timbangan. Atau mengukur berat dengan penggaris. Tidak akan bisa diukur. Karena itulah maka mulai sekarang berikan kewenangan kepada guru-guru untuk menentukan alat ukur yang dipakai. Boleh enggak Pak? Untuk menentukan nilai rapot semester, kalau ada aspek yang cukup dinilai dengan penugasan saja, saya buatkan penugasan. Boleh. Di dalam pendidikan teknik, penilaian pendidikan kita pun juga dulu sudah tahu bahwa penilaian itu bisa dilalui melalui instrumen tes dan non-tes. Tes macamnya macam-macam. Kemudian yang non-tes juga macam-macam.